Nah, sekarang saya akan membahas, saya tidak akan detail ya, hanya sedikit membahas beberapa elemen aja. Konsep leader yang harus Bapak dan Ibu kembangkan di bisnis ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan konsepnya kepemimpinan dalam terminologinya Ki Hajar Dewantara. Ya, yaitu apa? Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Nah, artinya apa di sini? Di depan seorang leader itu harus memberi contoh. Ya menjadi presenter, ya menjadi follow up, ya menjadi ya semualah yang leader lakukan itu akan dilihat oleh downline. Makanya hati-hati, karena apa? Dalam konsep bisnis ini biasanya kalau benar satu itu yang meniru hanya 1/10. Kalau salahnya satu yang niru 10 orang. Ya, sangat hati-hati ya, karena kalau Anda salah yang niru 10 orang. Anda benar 10 kali, kemungkinan yang niru hanya 1 orang. Ya, karena sesuatu yang salah itu lebih gampang ditiru. Sesuatu yang negatif lebih gampang ditiru. Ya. Nah, inilah yang menjadi pondasi Anda untuk membangun pilar bisnis Anda. Ya kalau cuma mau jualan ngapain belajar kayak gini ya toh? Ya enggak? Nah, tapi kan Anda kan ingin memiliki jaringan di berbagai daerah, ya ada Taiwan ada, Singapura ada. Dan jaringan Anda itu tertata rapi, orangnya sikapnya bagus-bagus, semangatnya positif-positif, membangun komunitas yang positif. Tidak mungkin kalau semuanya itu tanpa sebuah ilmu. Nah, nanti kalau ilmunya udah lengkap, sudah mendekati katam gitu ya, setengah katam lah istilahnya, itu Anda melihat bisnis net marketing itu adanya cuma asik dan menyenangkan. Ya, tapi bagi mereka yang tidak paham menjalankan bisnis ini, adanya cuma stres dan stres. Ya enggak? Nah, karena apa? Karena akan menghadapi masalah-masalah dengan sikap dan persepsinya masing-masing. Bagi orang-orang yang sudah paham tentang dinamika sebuah bisnis marketing, begitu ada masalah itu cuma senyum-senyum aja. Iya ya, benar juga ya, pasti akan muncul ya masalah ini. Itu malah jadi kayak lucu gitu ya. Iya juga ada yang lucu juga ya orangnya ya. Dolen-dolen saya, plan saya kok ya lucu-lucu ya gitu kan gitu. Jadi Anda nyikapinya santai gitu kan. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki ilmu tentang bagaimana kita membangun bisnis, karena bisnis inilah terdiri dari banyak orang, wah itu Anda jadi upline tuh wah super stresnya sedunia itu. Orang yang paling nomor 1 stres sedunia. Ngadepi downline yang pragmatis, ngadepi downline yang korelis, ngadepi downline yang cerewet, ngadepi downline yang manja, wah macam-macam. Nah, gimana kalau kita nggak punya ilmunya? Nah, Anda stres nanti. Ya kalau yang punya ilmunya masih nyam-senyum aja. Ya ada, iya bener juga ya, ada juga yang kayak gini gitu kan. Jadi asik, dan ketika Anda memahami maka Anda menjalankan bisnis ini itu bagaikan seni. Ya, seni itu asik ya. Nggak ada orang yang melihat suatu seni itu kok stres, itu nggak ada. Pasti yang ada adalah indah, harmonis, penuh makna, penuh arti, mewakili sebuah gambar alam dan seterusnya ya. Banyak bahasa yang ditampilkan di situ. Ingat Bapak dan Ibu, konsep leadership lagi. Konsep leadership itu adalah leader itu bukan mengakui aku lo leader, aku lo pemimpinmu, itu enggak. Di bisnis ini enggak ada kayak gitu. Kalau Anda seperti itu sudah kena penyakit, itu berarti penyakit mental. Ya, leader itu kalau di bisnis, leader itu adalah leader yang diakui. Ya, jadi jangan pernah Anda mengakui Anda sebagai seorang leader. Aku lo leadermu. Leader itu bukan mengakui dirinya, tetapi leader itulah diakui oleh orang lain. Lakukanlah hal-hal yang bersifat membangun keleadershipan Anda, maka Anda nanti akan mendapat pengakuan yang tulus dari downline Anda. Bukan pengakuan karena takut. Ingat, bisnis Anda harus Anda bangun dengan sebuah pengakuan yang tulus. Bukan pengakuan karena rasa
Kalau Anda punya pengakuan rasa takut berarti apa? Sama artinya Anda berada di sebuah perusahaan. Ya, di perusahaan itu adanya cuma takut sama atasan. Lebih banyak yang hormat dengan atasan atau takut dengan atasan? Jujur saja, lebih banyak yang takut dengan atasan. Karena kecenderungan kalau di dalam organisasi konvensional, karena atasan mendapatkan sebuah hak istimewa karena posisinya, maka kecenderungannya dia berperan sebagai seorang manajer dan kata-katanya lebih bermakna untuk kata perintah. Kamu harus begini, kamu harus begini, tolong kerjakan ini, tolong selesaikan ini, kamu harus selesai ini, kalau enggak kamu saya pecat dan seterusnya. Ya enggak? Nah, dan itu tidak bisa diterapkan dalam organisasi Anda. Kalau itu Anda lakukan, kalau toh terjadi downline Anda nurut dengan Anda, itu karena downline Anda takut dengan Anda. Dan ketakutan itu tidak akan pernah bisa lama. Suatu saat ketakutan itu pasti akan meletup, pasti akan mengeluarkan protes, pasti akan suatu saat akan tidak bagus lah, ya. Tidak ada sesuatu yang langgeng kalau dibangun dari rasa takut. Jadi kalau Anda jadi seorang stokis, jadi seorang upline, ya, jangan jadi upline yang menakutkan, ya. Ya, jadi jangan jadi upline yang menakutkan. Kalau upline yang menakutkan nggak mungkin disayang sama downline. Ya, nggak mungkin dirindukan sama downline. Ya, kalau ada tuh, aduh, upline datang, cilaka ini apa lagi ini, salah apa lagi ini saya, ya nggak, stres nggak? Nah, pengen nggak jaringan ada stres? Ya kalau enggak jangan jadi upline yang menakutkan. Itu sebagai pondasi untuk menegakkan pilar. Jadi sebelum Anda menegakkan pilar sistem, maka apalagi teman-teman ini kan stokis ya. Jadi mudah-mudahan nih ya, dulu jadinya stokis bukan stokis prematur ya, tapi benar-benar stokis yang lahirnya benar gitu kan. Nah kalau udah terlanjur gimana? Ya sudah dikasih gizi yang baik, biar nggak penyakitan. Ya. Oke, saya di sini tidak akan banyak membahas tentang leadership, ya, khususnya bagi besok ya teman-teman yang ikut Executive Leaders Club atau LC. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Forum pembahasan leadership bukan ada di ruangan klub distributor inti, ya, ada porsinya lagi. Karena Anda sebagai, kalau peserta KDI kan umumnya kalau dirunutkan ya, ini biar agak flashback dulu ya, biar Anda paham apa sih itu KDI kok dibuat seperti ini gitu, biar agak tahu sedikit tentang sejarah KDI.